wahlul 'uqdatam min lisani Nah, kali ini teman-teman kita akan belajar mengenai kurikulum. Kalian sudah nggak asing kan mendengar kurikulum 5? Sistem kurikulum itu selalu berubah, yaitu mulai pada tahun 1947, 1964, 1952 hingga saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Namun dalam pembahasan kita kali ini kita tidak membahas semua kurikulum yang saya sebutkan tadi, namun kita akan membahas satu kurikulum saja, yaitu K13. Kurikulum K13 itu ada sejak tahun ajaran 2013-2014, yaitu pernah menggantikan kurikulum sebelumnya, atau enggak, kurikulum KTSP yang ada pada tahun 2006. Nah, kurikulum 2013 ini juga teman-teman tidak langsung ditetapkan begitu saja oleh pemerintah, namun harus dilakukan uji publik terlebih dahulu untuk mengetahui kelayakan kurikulum K13 ini layak atau tidak sih digunakan dalam sistem pendidikan seperti itu. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang ada dalam kurikulum K13. Yang pertama ada karakteristik kurikulum K13. Pertama, berorientasi pada pembentukan kompetensi siswa secara utuh. Kurikulum ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan saja, namun juga keterampilan dan sikap. Nah, jadi dari poin 1 ini kita belajar dalam kelas itu tidak hanya mengenal kata pintar, itu belajar tentang pengetahuan saja, tidak teman-teman. Namun di sini kita juga akan belajar bagaimana sikap kita kepada teman, bagaimana sikap kita kepada guru, itu yang akan kita lihat dalam kurikulum K13 ini. Jadi kita bisa menyeimbangkan mana yang hard skill, mana yang soft skill, mana yang kemampuan akademiknya dan kemampuan kemampuan sikapnya, kepribadiannya. Nah, jadi dalam kurikulum dalam poin 1 ini kita tidak belajar tentang kepintaran saja, namun di sini kita bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut. Nah, yang kedua, di sini ada mengedepankan pendekatan scientific approach dalam pembelajarannya. Nah, kita di sini teman-teman diajak untuk belajar melalui beberapa langkah di dalam kelas tersebut dalam kurikulum 13 ini. Itu apa? Yang pertama adalah kita bisa mengamati dulu nih. Setelah mengamati kita bisa bertanya, mencoba, menalar, lalu. Nah, selanjutnya yang ketiga, berbasis kompetensi yang terintegrasi. Nah, yang pelajaran disusun untuk mendukung pencapaian KID. Nah, dalam poin 3 ini tentunya di setiap mata pelajaran yang akan kita ambil itu tidak berdiri sendiri gitu teman-teman. Jadi setiap mata pelajaran itu nantinya kita akan membuatkan semacam RPS untuk kita tahu nih arah yang akan kita ada itu seperti apa, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, terus yang keempat ada penilaian yang autentik atau authentic assessment. Apa sih maksud dari penilaian authentic assessment itu teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kamu mahasiswa teladan? Apa itu authentic assessment? Penilaian seperti apa? Oh, belum tahu udah. Nah, jadi penilaian autentik itu penilaian yang dilakukan oleh guru, bukan hanya diambil dari penilaian akhir saja seperti UTS atau UAS, bukan. Namun guru itu menilai peserta didiknya itu selama proses pembelajaran, mulai dia bagaimana sih keaktifannya di dalam kelas, terus bagaimana dia bertanya, mengungkapkan pendapatnya di hadapan teman-temannya seperti apa. Itu kita sudah mulai menilainya. Apa sih sebenarnya penilaian yang harus dicari oleh guru itu seperti apa? Dan kita bisa ambil dari proses-proses tersebut. Bagaimana dia memperbaiki guru, bagaimana dia di dalam kelas dengan teman-temannya, dia bisa nggak sih berbaur sama teman-temannya, dia bisa nggak sih berbicara baik dan sopan sama teman-temannya, bisa nggak? Seperti nanti di situ guru akan melihat dan dia bisa menilai dari hal tersebut. Metode pembelajaran dalam kurikulum K13 sebenarnya banyak sekali metode-metode yang kita ketemukan teman-teman. Ada metode ceramah, metode tanya jawab, banyak sekali. Tapi di sini saya hanya menyebutkan 4 ya. Yang pertama adalah
learning, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep dari materi yang dipelajari. Nah, contoh nih, semisal kita sekarang ini belajar PAI ya, nanti guru ini menyuruh nih, isi kandungan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, apa sih isinya? Nah, nanti peserta didik itu bisa menelaah dulu, dia mulai mengamati surat, mulai mengamati, terus dia mulai menalar. Intinya dia harus mencari tahu tentang si surat Al-Baqarah ini. Nah, nanti di situ artinya si peserta didik ini dia tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru semata, namun dia juga bisa dia bisa ikut terlibat aktif dalam pembelajaran itu. Nanti dia bisa mengemukakan pendapatnya, apa sih isi dari surat Al-Baqarah ayat 2 ini. Nanti kan dia udah berpikir tuh, dia nggak semata-mata hanya ingin diberi makan itu sama gurunya, dia harus mencari tahu. Dari yang Ibu jelaskan tadi mengenai kurikulum ke-13, coba kamu jelaskan apa sih yang dijelaskan dari kamu mendengarkan tidak? Baik Ibu, jadi tadi menjelaskan mengenai K13, di mana K13 ini terdapat 4 model pembelajaran. Yang pertama adalah discovery learning, yang kemudian kedua ada PBL atau problem based learning, yang ketiga adalah pelajaran kolaborasi, dan yang keempat adalah PJPL atau project based learning. Itu kurikulum ke-13 ini kan kita diajak untuk selalu aktif ya di dalam kelas. Namun yang kita temui itu banyak sekali yang masih yang masih diam, terutama yang kita lihat di dalam kelas itu banyak sekali teman-teman kita yang introvert ya. Itu sayang sekali teman-teman, kasihan banget. Makanya di sini kita dituntut untuk selalu aktif di dalam kelas. Ada kaitannya sih. Ya. Oh ya. Tadi